kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 103. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Sial, ini pantas dilihat, seperti yang diharapkan dari klub serigala. Ini sangat megah. Ya, anak bernama Aditya Bini akan sengsara. Dan orang-orang dari geng serigala adalah yang paling kejam. Para penonton berbisik. Semua bersembunyi dari kejauhan dengan ini hidup, karena takut terpengaruh oleh suasana. Ada lebih dari 20 anggota klub serigala. Dan benda tajam di tangan mereka juga bervariasi. Tetapi kebanyakan dari mereka memiliki pisau di tangan mereka. Segera, seorang pria tinggi kurus datang dengan pisau tajam di tangan. Pria ini bertelanjang dada dan memiliki tato menakutkan di tubuhnya. Dia terlihat seperti wanita. Namun, mata itu berkedip-kedip dengan cahaya pembunuh. Dan pada pandangan pertama itu adalah karakter yang kejam. Carlos, kamu terlalu lambat. Ketika Ismail melihat pria ini, dia segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia berhenti berlutut dan dengan cepat berdiri dan berlari ke sisi Carlos. Denita juga berhenti berlutut, bangkit dan berlari, tetap di sisi Carlos bersama Ismail. Tuan muda Ismail, mengapa kamu dipukuli begitu parah? Carlos memandang Ismail dengan heran. Siapa yang melakukan ini? Beraninya kau memukul Ismail dan Denita seperti ini? Ismail berteriak dengan amarah. Dari kecil hingga dewasa, tidak ada yang berani menyentuhnya. Karena ayahnya, Ferdi, adalah bos klub serigala. Tanpa diduga, hari ini, seseorang memukul putranya, Sumanto. Pukul anak bernama Aditya ini menjadi cacat. Bawa istrinya kembali padaku. Ismail menunjuk Aditya dengan ganas. Dan kemudian menunjuk ke Farah di sebelah Aditya. Pada titik ini, Ismail masih merindukan Farah. Haha, kamu serahkan kepadaku, Tuan muda Ismail. Masalah besar. Carlos mencibir dengan muram, memainkan pisau di tangannya, dan berjalan menuju Aditya. Dahlia tercengang pada saat ini. Apa yang paling dia khawatirkan akan datang. Grup serigala akan datang dengan begitu banyak orang. Hari ini bukan hari yang baik. Dia ingin melarikan diri membawa Farah, tetapi sudah terlambat. Mereka dikelilingi oleh orang-orang dari grup serigala. Kemana harus lari? Oke, Aditya, berani memperlakukan tuan muda tampan kami seperti ini. Apakah kamu mengenal saya? Hari ini, saya Carlos akan memotongmu menjadi 8 bagian. Carlos mengambil beberapa bawahan dan berdiri di depan Aditya. Dia tersenyum dingin. Melihat Carlos di depannya begitu mati rasa, Aditya benar-benar mabuk. Saya belum pernah mendengar tentang Carlos, tetapi orang ini seharusnya menjadi pemimpin kecil di klub serigala. Jika tidak, dia tidak akan memimpin begitu banyak orang untuk memberi Ismail keunggulan. Aku tidak ingin mengobrol denganmu. Segera bawa orang-orangmu bersamamu. Keluar. Aditya menenggelamkan wajahnya dan berteriak kepada Ismail. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir kecuali Rizal dan David tercengang. Aditya ini terlalu sombong, kan? Beraninya dia menjadi begitu gila ketika berhadapan dengan Carlos yang membawa begitu banyak orang ke sini. Ini terlalu luar biasa. Berani membiarkan Carlos berguling. Ya, ini benar-benar luar biasa. Bukankah Aditya benar-benar tidak takut mati? Aku yakin aku akan kacau dalam beberapa saat. Sudah, mati. Sialnya orang ini buta. Orang-orang di sekitar terkejut dan berkeringat melihat Aditya. Farah berdiri di samping Aditya pada saat ini. Jantungnya berdenyut kencang. Aditya, apakah kamu tahu Tuan Dilan? Beritahu mereka dengan cepat, atau kita akan sengsara. Farah mengingatkan Aditya dengan suara rendah. Yo, apakah kamu masih kenal Dilan? Hehe, tidak ada gunanya. Kamu bertanya pada Dilan apakah dia berani melawan klub serigala. Telinga Carlos cukup bagus. Dia mendengar apa yang dikatakan Farah barusan. Dan mau tidak mau mencibir beberapa kali. Farah bahkan lebih putus asa saat mendengar ini.
Bahkan Dylan tidak dia takuti. Ini benar-benar akan sengsara sekarang. Aditya, jangan bilang aku menggertakmu. Aku, Carlos, akan memberimu jalan keluar sekarang. Melihat Aditya tidak berbicara, Carlos menjadi lebih sombong. Aditya tersenyum dingin dan berkata kepada Carlos, "Ceritakan padaku, apa maumu?" "Kamu sendiri yang memotong tanganmu." Lalu berlutut di depan Ismail dan memohon padanya. Mungkin dia bisa menyelamatkanmu. Carlos cemberut dan berkata, "Hehe, bagaimana jika aku tidak melakukannya?" "Jika tidak, kamu tidak akan selamat." Carlos memelototinya, dan dengan pisau di tangannya, mengiris dadanya, dan menebas dengan keras. Tiba-tiba, Carlos membuat lubang besar di dadanya, dan darah mengalir keluar. Melihat Carlos lagi, dia tidak bahkan mendengus. Matanya tidak berkedip. Dia tidak peduli dengan rasa sakitnya sama sekali. Luar biasa, pria yang kejam, sangat bodoh. Carlos telah menggores badannya untuk menakuti Aditya. Dari waktu ke waktu, seruan terdengar dari kerumunan penonton. Mereka tahu tentang Carlos. Semua tahu bahwa Carlos paling suka menyiksa dirinya sendiri seperti ini. Jadi dia, untuk menakuti musuhnya, menggunakan ini untuk mengintimidasi lawan-lawannya dan menunjukkan metode berdarah klub serigala mereka. Aditya geli dengan perilaku bodoh Carlos. Kekerasan macam apa ini? Jelas idiot, sial. Aditya, aku akan bertanya apakah kamu takut? Carlos melihat bahwa Aditya tidak takut sama sekali, tetapi menjadi sedikit marah dan mengarahkan pisaunya ke Aditya. Begitu orang ini selesai berbicara, Rizal, yang diam di belakang Aditya, melompat seperti embusan angin. Dalam sekejap mata, Rizal meraih pisau putih dengan tangan kosong, dan tekniknya sangat bagus, dan dia langsung merebut pisau dari tangan Carlos. "Ah kamu," Carlos terkejut, tidak percaya bahwa ada orang di dunia yang bergerak begitu cepat. "Kamu suka menyiksa diri, bukan? Aku akan membantumu merobek badanmu lagi." Rizal berteriak dengan suara yang dalam. Pisau di tangannya melambai seperti angin. Dan hanya dalam 2 atau 3 detik, dia menebas lebih dari 20 irisan di perut Carlos. "Aduh, aduh," Carlos berteriak kesakitan. Mundur beberapa langkah dan duduk di tanah. Melihat ke bawah, perutnya sudah banyak bekas luka. Dia sangat bodoh. Apakah dia sudah berlatih? Bagaimana bisa begitu cepat? Carlos menatap kosong pada Rizal, meragukan hidupnya. Ismail di samping benar-benar marah ketika dia melihat ini. Dengan begitu banyak orang di bawah komandonya, bagaimana mungkin dia masih bisa mati? "Apa yang kalian lakukan? Kalian maju bersama. Siapapun yang membunuh Aditya, aku akan memberinya hadiah 50.000 juta." Ismail berteriak kepada lebih dari 20 bawahan. Tuan muda dari grup serigala, mudah untuk berbicara, dan 20 orang ini bergegas bersama. Farah sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Bagaimana dia bisa melihat pertempuran seperti ini sebelumnya? Meskipun Aditya tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dia masih kalah jumlah. Dahlian sangat ketakutan sehingga dia berjongkok di sudut, menutupi kepalanya. Dia tidak bisa berhenti memarahi Aditya di dalam hatinya. Berpikir bahwa sampah ini telah membawa bencana. Sungguh berbahaya. Para penonton tidak berani melihatnya. Dan gadis-gadis menutupi mata mereka dan tidak tahan untuk melihat secara langsung. Aditya berdiri di sana, tetap stabil, karena ada Rizal di sini. Bahkan jika mereka datang lagi, apa yang akan mereka takutkan? Seperti yang diharapkan oleh Aditya, bagaimana mungkin mantan pengawal pertama keluarga Edward di Toraja mendapatkan reputasi palsu? Aditya melihat Rizal mengeluarkan pistol Desert Eagle dari lengannya dan melepaskan tembakan ke paha anggota grup serigala yang berada di garis depan. Ledakan. Setelah tembakan, anggota grup serigala menjerit dan jatuh ke tanah setelah ditembak di kaki kiri. Sialan, lebih dari 20 anggota klub serigala berhenti, berdiri di sana. Mana mungkin senjata lawan parang bisa henang? Bukankah itu mencari mati? Siapapun yang berani bergerak lagi, aku akan mematahkan tengkoraknya. Rizal berteriak dengan suara yang sangat dingin, menodongkan pistol ke sekitar 20 orang. Tidak ada yang berani bergerak lagi. Tidak apa-apa bagi mereka untuk menggertak orang lemah.
Tetapi ketika mereka bertemu dengan orang yang kejam seperti Rizal, mereka semua membujuk. Farah benar-benar terpana. Dia menatap Aditya dengan sepasang mata besar yang indah. Dia tidak bisa membayangkan orang seperti apa yang dibawa suaminya. Mengapa masih ada pistol? Dahlia juga ketakutan dan menatap Aditya dengan kaget. Dia tidak tahu mengapa. Bagaimana bajingan seperti itu bisa mengikutinya. Pria kurus kusam itu berani menembak di siang bolong. Sungguh pria yang kejam. Ismail dan Denita berhenti menelepon dan menatap Rizal dengan ngeri. Takut Rizal juga akan menembak mereka. Melihat bahwa anggota persekutuan serigala ini sangat tidak berguna, Aditya tidak bisa menahan tawa dan mendengus dingin. Hanya pistol yang menakut-nakuti mereka. Jika mereka melihat lebih dari 100 orang di bawah kawalan Rizal dan lebih dari 100 senapan otomatis, mereka pasti takut secara langsung. Saat itu, sebuah mobil polisi lewat, dan kemudian 4 petugas polisi dengan senjata melompat keluar dari mobil. Ini adalah mobil polisi yang berpatroli di dekatnya. Setelah mendengar suara tembakan di sini, mobil itu bergegas dengan cepat. Letakkan semua senjata di tanganmu. Letakkan tanganmu di atas kepalamu. Yang memegang pistol. Aku perintahkan kamu segera meletakkan pistol itu. Keempat polisi itu mengarahkan senjatanya ke Rizal dan memerintahkan Rizal untuk meletakkan senjatanya, menurunkan senjata mereka. Halo, kami minta bantuan. Terjadi perkelahian di jalan kota Manado, dan satu pihak membawa senjata. Melihat keseriusan situasi, seorang petugas polisi menggunakan walkie-talkie untuk meminta bala bantuan. Farah melihat bahwa polisi telah tiba di tempat kejadian. Ini benar-benar masalah besar. Aditya harus mengajukan gugatan. Bersambung.